Jadi arti harfiahnya falak itu artinya yang membelah. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang makna al-falak ini. Ada yang memaknai al-falak itu dengan lubang di dalam neraka jahanam. Jadi kelak dalam neraka jahanam itu ada semacam cekungan dalam, wadi namanya, atau lembah, atau jub. Bapak Ibu kalau ada yang menyelam ke dasar lautan, Pak, itu di lautan ada cekungan, Pak, ya, palung. Palung itu bahasa Arabnya falak, ya. Jadi palung itu bahasa Arabnya falak karena dia membelah di tengah lautan itu, dan itu dalam ke bawah. Dan sebagian memahami falak itu adalah cekungan dalam neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu dia sumur, ya. Makanya malaikat menjaga neraka itu di atas. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 kata Allah, "Alaiha malaikatun ghilazun syidad." Neraka itu di atasnya dijaga oleh para malaikat yang sangar. Jadi neraka itu, Bapak dan Ibu, seperti sumur. Bukan seperti bangunan, enggak. Seperti sumur. Dia ke bawah. Kalau sorga, aliyah, ke atas. Sorga itu fi jannatin aliyah, dia ke atas. Karena itu sorga semakin ke atas, dia semakin mewah. Makanya kata Nabi, a'laha firdaus, yang paling di atas sorga itu firdaus. Itu yang paling mewah, Pak. Karena kalau paling di atas, Pak, pemandangan paling ranca, udara paling berasi, kira-kira begitu, Pak, ya. Ya, yang di atas itu yang paling luks. Kalau neraka paling bawah tuh, makanya innal munafikin fid darkil asfal. Orang munafik itu di dasar neraka yang paling bawah. Nah, karena yang paling panas di bawahnya tuh, Pak, di dasarnya itu. Itu makanya asfal. Kalau neraka itu asfal. Kalau sorga aliyah, tinggi. Ya. Jadi sorga makin ke atas makin mewah, neraka makin ke bawah makin berat azabnya. Neraka itu kata Nabi, lau ursilat hijaratun min fauqiha, kalau dijatuhkan batu besar dari atas. Di jahanam itu, Pak, kalau dijatuhkan batu dari atas, lawa salat ila qa'riha ba'da sab'ina kharifah, akan sampai ke bawah itu setelah 70 tahun jatuh. Jadi tidak manga-manga jo kawah gunung Merapi loh, Pak. Dalamnya api neraka itu kalau dijatuhkan batu besar dari atas itu 70 tahun batu itu jatuh baru sampai di bawah. Kalau memanjik awak kira-kira bara lama kata itu, Pak. Kalau memanjik tentu tak secapek jatuh lah nak. Jatuh saja butuh waktu 70 tahun. Itu baru sampai di dasar di bawahnya. Di bawah jahanam itu ada lagi palung-palung. Ya. Karena neraka itu luas. Nah, ada itu dasarnya, Pak, datarannya itu 70 tahun dari atas ke bawah. Di dasar jahanam itu ada lagi palung-palung, lobang-lobang atau belahan-belahan. Nah, belahan-belahan di dalam neraka jahanam itu disebut dengan falak. Nah, kira-kira azab yang paling dalam palung itu, Pak. Allah disebut Rabbul Falak, Tuhan yang menguasai palung-palung di dalam jahanam. Nah, itu satu makna. Makna kedua, falak itu artinya subuh, waktu fajar. Fajar itu disebut falak karena fajar itu membelah kegelapan. Ketika gelap gulita, datang fajar, dia membelah. Seakan-akan gelap ni ya terbelah. Terbelah itu kan kalau sesuatu terbelah kan nampak tarang lah ya. Yang tertutup gelap. Ya, kalau sudah terbelah dia terang. Maka sebagian memahami falak itu artinya ya fajar.
pada waktu subuh. Apapun itu, yang penting itu adalah sifat Allah. Apakah mau dipakai palung dalam jahanam ataukah yang dipakai subuh, yang penting Allah menguasainya. Nah, kita berlindung kepada Allah dengan menyebut Allah Rabbul Falak. Dari apa kita berlindung? Satu, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Beda kalau digunakan man, Bapak ya. Kalau Allah mengatakan man khalaq, akan beda dengan ma khalaq. Kalau man, manusia saja. Kalau ma, semua termasuk jin, manusia. Semua. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk Allah. Bapak dan Ibu, tidak ada satupun ciptaan Allah kecuali dia punya sisi jahat. Nasi itu kan baik, dapat makan pokok mah. Tapi nasi punya sisi jahat, dapat. Itu gulu. Enak. Pak penyakit gulu dia banyak makan nasi itu mah. Ya. Asal banyak Pak makan nasi, sahabat tambu dari makan gulu ikut. Ya. Artinya nasi itu punya sisi jahat. Dia baik, cuman punya sisi jahat. Kita berlindung kepada Allah, kalau nasi ini punya kejahatan, ya Allah, tutup pintu kejahatannya untuk saya. Kira-kira begitu maknanya, Pak. Tidak ada yang tidak punya sisi jahat. Jeruk baik tak, Pak? Tapi dia punya sisi jahat. Cobalah minum banyak, Pak, mencret, Pak. Enak. Kalau banyak Pak minum jeruk lah, tak sakit parui. Kodak apa kat lambung nya, Pak. Ya. Pasti punya sisi buruk, pasti punya sisi baik. Ini listriknya, Pak Ibu, baik, ya kan, penerang. Tapi bisa meledak, bisa kebakaran, ya Pak Ibu. Ya, bisa setrum. Tidak ada satupun makhluk yang tidak punya sisi jahat. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah, kalau ada sisi-sisi jahat pada makhluk ini, tolong tutup ya pintunya untuk saya, lindungi saya. Suami ibu baik ya, kan nyagi ibu belanja mah. Tapi nya punya sisi jahat tuh, nya sifat-sifat ibu itu. Ya kan, nya tampaknya sifat ibu, ya kan. Ibu berlindung kalau ada sisi jahat suami ambo tu, ko ada potensi kasarnya kakak luar tutup. Ya Allah, lindungi ambo dari sisi jahat suami ambo tu. Ya. Iya, itu min syarri ma khalaq tu. Masuk di situ tu. Ibu berlindung dari sisi jahat suami. Istri kita baik dah, Pak. Ya, kawan lalok awak mah. Tapi dia punya sisi jahat, Pak. Ya. Bakal itu kalau tahu dia ya kan, apa mungkin kat lain apa nampak perangai apa dia misalnya caki apa malam itu di koralo. Ayo. Enggak. Banyak enggak suami istri yang membunuh suami ketika lalu, Pak? Banyak. Atau ya kan sakit hati enggak, Pak? Itu racunnya, Pak. Laginya Pak minuman kan ada sisi jahatnya, Pak. Itu semua, tidak ada satu pun yang tidak punya sisi jahat. Semua ciptaan Allah ni, Pak, ada sisi baiknya, ada sisi jahatnya. Maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah, kalau ada sisi jahatnya semua ciptaanmu, maka tutuplah semua pintu-pintu untuknya supaya kejahatannya tidak sampai ke saya. Ya, Pak. Jadi kita ni, Bapak Ibu, setiap hari akan berhadapan dengan sisi-sisi jahatnya makhluk 24 jam. Tapi dengan ayat ini, sebahagian dari pintu-pintu sisi jahat makhluk itu ya ditutup untuk kita, atau mungkin semuanya. Nah, itu makanya ketika kelaluk dibaca itu. Ya, ketika kelaluk baca surah Al-Falaq.
Karena banyak rumah kau punya sisi jahat, ibu. Bisa tak lotiang kau jatuh, Pak? Bisa. Nah itu sisi jahatnya, Pak. Kita berlindung, ya Allah, kalau lotiang kau jatuh, lindungi ambo. Ya, atau tunda dulu, bisa jadikan, atau alihkan ke yang lain. Ya. Itu maksudnya min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah agar kita dilindungi dari semua sisi jahat yang ada pada ciptaannya. Karena semua ciptaan Allah itu ada manfaatnya, tapi ada mudaratnya juga. Gitu. Yang kedua, min syarri ghasikin iza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi ghasik ini, Bapak Ibu, kata ghasik ini, ghasikit, ya, itu artinya malam yang sudah gelap. Nya malam ke bansu-bansu, Ibu. Ya, ketika taban matahari itu masih nampak-nampak ya. Aduh masuknya Bapak Ibu di lataan jarum hilang. Tak nampak leh. Awak kebetulan lagi tinggal di kota. Listrik ya full. Kalau awak tinggal di hutan atau tinggal di rimbu ada apa di laut ya atau di padang pasir, itu kita akan menemukan masa ghasik ini. Malam yang sudah di puncak gelap. Dan ketika malam sudah gelap gulita, di situ kejahatan banyak. Perampok ke bila beraksi, Pak? Jam 2. Ya nak, Pak? Tak kini perampok ke beraksi dah, Pak. Kecuali cuma maling Honda. Tapi yang masuk ke rumah itu biasanya tengah malam. Itu namanya ghasik, kejahatan tengah malam. Binatang-binatang berbisa, dia tidak keluar di sore hari. Dia keluarnya di tengah malam. Saatlah gelap gulita, tulah, kalajengking, sepasan, sadonya keluar. Bapak Ibu ketika tidur, ya, Bapak Ibu sudah tak tahu apa-apa lagi itu. Bisa tak sepasan masuk kawak? Bisa, Pak. Karena kita tidak akan melawan dan kita tidak tahu dia datang, kan? Kan bisa saja, Pak, dia keluar dari got, masuk dari got, masuk ke peralon kita. Kan di kamar ibu ada kamar mandi tak? Bisa tak lewatnya masuk ke dari ibu tu? Bisa. Menjalannya tadi, tiba-tiba di hidung ibu. Sampai hidung ibu langsung. Saya ke telinga bagai itu. Awak tak tahu apa awak lalu mah. Karena ketika malam sudah datang, maka kejahatan akan bertebaran di malam hari. Kejahatan tidak di siang hari, Pak Ibu, kejahatan di malam hari. Baik kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan binatang, semua terjadi di malam hari. Itu makut tengah malam tu jangan berjalan-jalan, itu tak perjalanan awak itu. Itu perjalanan makhluk dan apa buas dan jin dan setan. Itu makut kau nampak cewek cantik jam 2 balik malam lari dah capek, Pak. Jangan nampak tamunya cewek rancak tu jam 2 balik tu bisa jadi jin setan tu, Pak. Ya. Ya. Ya kau nampak jam 2 balik atau jam 1, Pak. Hai, saya kawak apa? Apa lari capek. Jangan nampak hayan lu. Kalau tu dah urang le tu, Pak. Pokoknya lah tengah malam tu dah urang le. Kalau urang lalu tu maka kata Nabi, bila sudah datang malam, tutup dan kunci semua pintumu. Suruh masuk semua anakmu. Hidupkan lampumu. Tutup semua bejanamu. Ya, begitu, Pak, ya. Kenapa? Karena kejahatan dan bertebaran di malam itu. Itu makanya MB itu, Pak, tutup malam. Ya. Kalau tak jin beranang situnya, Pak. Apa atau makhluk lain. Itu, Pak. Tutup MB itu. Karena di malam hari itu kejahatan begitu banyak. Itu makuk dulu, Pak Ibu, apa tak kena ketika di kampung maghrib kau anak gadi-gadi wajib pulang. Kau ndaknya pulang menjelang maghrib tu cari depak lemah. Kenapa? Kejahatan di malam itu sudah mulai datang, mulai banyak. Akhirnya anak gadi pulang jam 1 balik, jam 2 balik, Pak. Kerajo, kini untung corona, Pak. Dulu kan pegawai-pegawai ya basko
Transmart. Itu jam berapa pulangnya, Pak? Jam 1 balik, Pak, baru tutup baru tu. Jam 2 balik baru keluar kena tutup, selesai lah barang dalam tu. Jam 2 balik baru keluar tu, Pak. Padahal tu tak masuknya bakar rajo lah, Pak, tak masuknya kalau rumah lah tu. Lah masuknya dalam rumah berkunci tu. Karena itu kejahatan banyak. Coba lah, Pak Ibu, pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan, perampokan. Coba kapan terjadinya? Selalu malam. Tuh. Nah, wajar kita berlindung, ya Allah, semua kejahatan tengah malam, tolong lindungi saya. Tutuplah. Ya, itu makanya Bapak Ibu, ya, sebenarnya awakku karajo malam tu memang ndak normal sebenarnya, Bapak Ibu. Karena kata Allah, wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam tu selimut. Jadi kalau malam tu berselimut leh. Tutup badan tu leh, jangan keluar aja leh. Aku makin malam makin ramai keluar, Pak Ibu. Enak. Lagi di malam minggu, Pak Ibu. Malam tu di rumah leh. Selimut leh. Itu yang sehat hidup begitu, Pak Ibu. Nah, itu maksudnya min syarri ghasikin iza waqab. Kan Bapak Ibu, ada orang kan ketika lalu, ya kan, tiba-tiba sulam mematuknya kan. Apalagi dulu di padang pasir itu orang bertenda, orang Arab tu berkemah, Bapak Ibu. Ya, kalau kita ke rumah kita mah aman lah. Dulu orang Arab tu kan di tenda-tenda, Pak. Nyo bataranak pindah-pindah mah nomaden orang tu. Nah, itu di kemah-kemah tu luar biasa, Pak. Tengah malam tu ular menjala, sepasan menjala. Maka kami dulu, Pak Ibu, ketika pramuka dulu sekolah, itu menjalang lalu tu pasaran garam di sepanjang tenda tu, Pak. Ya nak? Supaya tak masuk ular ke dalam kan, pasaran garam tu tiap malam. Buat berkemah kan di lapangan paling enggak, kalau enggak di rimbu, Pak. Di rimbu sarangnya tu mah. Nah, bagilah garam. Dulu kalau pergi pramuka wajib buat garam, Pak. Ada seraan garam sekeliling tu. Walaupun ular aku nak takut juga garamnya noh. Ya kan? Tapi itulah kepercayaan dulu. Apa siram mana garam ular tu je lalu itu. Enggak takutnya garam dulu. Ya, nah, tapi itu bukti bahwa di malam hari kejahatan begitu banyak. Ya, jadi apa-apa ibu anak-anak tu jangan keluar-keluar aja malam ni. Ya, di rumah lah. Karena di malam hari tu kejahatan terlalu banyak. Itu makanya ambo heran orang-orang yang balap-balap liar tu tak nak kau induk bapak anak-anak tu. Ha? Takut anak-anak Tarzan saja doanya. Dah lahir campan saya leh. Heran ambo Pak Ibu. Bakok bisa anak sampai pagi balap liar gitu. Nah, itu masya-Allah tu Pak Ibu. Memang pasti orang tua tak faham agama. Kalau faham agama dia akan faham anaknya masuk malam boleh. Tak ada kalau rumah ni. Wajib dalam rumah kalau malam tu. Tak ada kalau rumah. Kecuali darurat pada. Ya, kerana perintah agama gitu. Kerana kita berlindung dari kejahatan malam. Kalau kita berlindung dari kejahatan malam itu kita berusaha bagaimana? Ya masuklah ke rumah ni. Tapi kalau berlindung dari kejahatan malam tu keluar aja. Cari penyakit nama tu mah. Ya.